Shalom God Lovers, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang rela mati bagi kita. Karena itu percaya saja, hari ini ada penyertaan yang baru di dalam Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Shalom God's lover, apa kabar? Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau Anda menyukai judul, maka judulnya adalah Worldview War. Apa itu Worldview War? Peperangan pola pandang. Ini harus kita mengerti karena ini penting. Peperangan yang ada memang kita tahu ada peperangan secara fisik. Bagaimana hari-hari ini kita lihat Israel perang melawan Hamas, melawan Hizbullah, Rusia melawan Ukraina, itu perang secara fisik dan begitu banyak korban jiwanya. Tapi ada peperangan yang Alkitab juga ajarkan, yang sebetulnya peperangan yang sejati adalah dalam Efesus pasal 6 menjelaskan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara, melawan pemerintah di udara, penghulu di udara, peperangan secara rohani. Tapi jangan lupa ada peperangan yang berikutnya saya perkenalkan pada saudara. Ini juga peperangan yang sengit, peperangan pola pandang kita, worldview war ini. Ini perlu saya jelaskan sebab ini sekarang banyak mempengaruhi anak-anak muda. Tapi sebelumnya kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32. Di sana dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi kemerdekaan datang kalau kamu tahu akan kebenaran. Urutannya jelas ya. Tahu dulu baru merdeka. Dengan kata lain, tidak tahu jelas tidak bisa merdeka. Ya. Dan oleh sebab itu saya mau jelaskan bahwa tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang bisa memerdekakan. Makanya kita harus mencari tahu kebenaran dan menghidupi kebenaran dalam hidup setiap kita. Nah, saya tekankan ini karena memang ada satu upaya yang saat ini sedang mulai menyusup ke area kehidupan banyak orang. Ya, contoh faham-faham yang diedarkan di dunia hari-hari ini, ada dua hal yang seringkali itu melanda bahkan ke anak-anak muda. Ya, kalau Anda hobi nonton film-film romantis Hollywood, bahkan film-film romantis drakor, drama Korea. Omong-omong sekalipun pendeta ya, sesekali saya juga lihat si drakor setelah berdoa, setelah siapkan firman, setelah melakukan tugas-tugas rohani tentunya. Tetapi saya melihat ada film-film kalau ada masalah satu dengan yang lain, terus ada satu yang susah, sedang menghadapi stres, nasihat orang lain, nasihat temannya, mereka berkata begini, perhatikan ini, dan ini seringkali anak muda mengikutinya, follow your heart, ikuti kata hatimu, ikuti perasaanmu. Wow, dan ini sekarang di kalangan anak muda udah biasa. Ada masalah apa? Don't forget to follow your heart. Membuat keputusan hanya mengikuti kata hati, ini bahaya sekali. Yeremia 17 menjelaskan ayat 9 bahwa betapa liciknya hati manusia. Orang Surabaya bilang isuk dele sore tempe. Orang bisa berubah-berubah saudaraku. Kalau kita mengikuti kata hati, bahaya sekali. Itu dunia menasihatkan seperti itu. Makanya ini peperangan pola pandang ini yang harus dimenangkan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab menurut penelitian yang ada, saya menyadur daripada Pew Research Center, orang Amerika itu saudaraku 88% mereka suka membangun imannya itu gaduh-gaduh. Artinya apa? Mereka comot keyakinan dari agama A yang menurut mereka baik ambil, lalu kemudian yang B menurut mereka baik, keyakinan B diambil, C dan seterusnya dicampur. Prinsipnya gado-gado. No, saudaraku dikasih Tuhan, kebenaran yang sejati itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dialah Yesus Kristus, sang firman itu, sang kebenaran. Ya, dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia tidak berkata aku mempunyai jalan, aku mempunyai kebenaran. No. Kalau dia berkata aku mempunyai, maka bisa diambil. Tapi dia berkata aku adalah. Dia adalah kebenaran yang sesungguhnya. Penuhi diri kita dengan kebenaran yang sejati yang terdapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang seringkali didengung-dengungkan
pada hari-hari ini paham falsafah dunia ini yang mempengaruhi banyak orang. Mereka berkata happiness ultimate goal in your life. Mereka berkata kebahagiaan itu adalah tujuan utama di dalam kehidupan setiap kita. Oh, hati-hati. Sebab apa? Di atas kebahagiaan masih ada yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan destiny, tujuan akhir hidup setiap kita. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kalau kamu menginginkan sesuatu dan ketika keinginanmu itu tercapai, disitulah kamu disebut mengalami bahagia. Loh, betapa dangkalnya pengertian tentang bahagia kalau seperti ini. Sebab di atas bahagia Alkitab mengajarkan ada yang disebut dengan tujuan akhir kenapa kita diciptakan. Apa itu? Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Seperti Kejadian 1:26 kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Seperti Roma 8 ayat 29. Tuhan inginkan keserupaan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita mengejar bahagia, Anda tidak akan sampai kepada destiny keserupaan dengan Kristus. Tapi kalau kita mengejar keserupaan dengan Kristus, hidup kita pasti berbahagia. So, menangkan peperangan pola pandang ini, kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Miliki disiplin rohani, baca kitab suci, doa tiap hari, penuhi diri saudara dan kebenaran firman Tuhan. Minta anugerah untuk sanggup mentaatinya, untuk melakukannya. Dan saya percaya kehidupan Anda akan berbuah-buah. Pandangan-pandangan dunia ini yang merubah pola pandang, yang membuat kita menjadi sekuler, membuat kita menjadi duniawi, kita dapat patahkan. Kita akan tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran inilah yang sesungguhnya dapat memerdekakan setiap kita. Amin, amin, amin. Bila Anda terberkati, jangan lupa sharekan, bagikan kepada banyak orang. Dan jangan lupa subscribe siaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, oleh anugerah-Mu kami tetap berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman-Mu. Dan kami justru berjalan dalam tujuan keserupaan seperti Kristus. Bahkan kami nanti akan memerintah bersama-Mu sebagai Raja. Berkati God's lover, agar setiap orang bertekun dengan pembacaan, perenungan dan melakukan firman Allah. Dan justru lewat hidup mereka menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus, amin.